Selamat pagi pemirsa Saroha. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari kitab Yesaya pasal 44 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Demikian firman Tuhan. Akulah yang awal dan yang akhir. Kalau kita sejenak kita membaca dalam kitab Wahyu dalam perjanjian baru, ini sering disebut Allah itu adalah Allah yang Alfa dan Omega. Artinya Allah itu berkarya dalam sejarah kehidupan manusia. Allah itu berkarya dalam sejarah peradaban manusia. Apa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, semuanya atas sepengetahuannya. Semuanya atas di bawah naungannya. Bukan hanya mengetahui, namun dia sendiri yang berkarya dan mengaturkannya dan berbuat nyata dan menyatakannya begitu rupa di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Hal itulah yang disampaikan Yesaya kepada umat Israel pada zamannya di saat mereka menderita akibat keterbuangan di Babel. Walaupun keterbuangan ke Babel itu sebenarnya adalah akibat dari begitu tegar tengkuknya umat Israel tidak menghiraukan hukum dan perintah Tuhan. Hal yang sama juga yang disampaikan Tuhan bagi kita pada masa kini, agar hidup di dalam pengharapan. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak penderitaan, tetap kita hidup di dalam pengharapan. Tidak ada Allah yang seperti Allah kita. Dia mengatasi segala sesuatu sejak dahulu hingga kini dan kelak yang akan datang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang kita ragu dan tidak percaya akan kuasa Allah di saat kita sedang bergumul, di saat kita sedang mengalami banyak pencobaan. Kehadiran Yesaya menyampaikan firman Tuhan, menyegarkan kembali ingatan umat Tuhan akan keberadaan dan kemahakuasaan Allah yang senantiasa menyertai mereka sekalipun mereka kena hukum dalam pembuangan Babel. Dialah Allah yang bertindak dalam sejarah masa lampau. Dan dia jugalah Allah yang memastikan jaminan hidup di masa yang akan datang. Dia lebih tahu dan memahami kebutuhan manusia dibanding manusia itu sendiri. Dan itu benar dan pasti. Percaya dan mempercayakan kehidupan di dalam otoritasnya, kuasanya. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh manusia. Dia selalu merancang dengan rancangan damai sejahtera bagi kehidupan umatnya. Dalam perjalanan umatnya menapaki hari-harinya di jalan seturut dengan jalan Tuhan. Hal itulah yang mewujud nyatakan di dalam pengorbanan Yesus Kristus agar hidup yang tadinya terbelenggu oleh dosa atau dikuasai oleh dosa dan maut sekarang berubah menjadi hidup yang penuh pengharapan. Marilah kita hidup di dalam pengharapan kepada Yesus, sekalipun banyak pergumulan yang kita alami, supaya kita senantiasa dimenangkan oleh kuat kuasa Tuhan melalui pengharapan yang kita miliki. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Engkau adalah Allah kami, Allah yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang senantiasa selalu menuntun dan memberkati kami. Terkadang kami Tuhan kena banyak penderitaan akibat dari kesalahan kami sendiri. Melalui firman-Mu Tuhan,
Mari Engkau rubah kami, supaya kami manusia yang taat dan setia dan pengharapan hanya kepada kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah pengharapan di dalam Engkau selalu bertumbuh di dalam kehidupan kami, supaya kami taat dan setia melakukan segala perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang boleh mendengarkan firman-Mu melalui Saroha di pagi hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.